mengenal warna itu adalah yang kita utamakan dulu adalah 3 warna sekunder dulu, warna yang utama dulu, yaitu merah, biru, kuning. Itu biasanya. Dan ketika kita mengenal warna, itu kita kenalkan dulu dengan cara identifikasi. Identifikasi itu dengan memegang. Kemudian kita mengenalkan dengan bahasa verbal. Apakah anak mampu mengenal warna itu? Bukan hanya warna merah yang ada di kartu, tapi ada warna merah ada di buah apel, di gelas, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita mengenal apakah anak itu mampu mengenal semua bentuk huruf. Baik bentuk huruf konsonal atau bentuk huruf konsonannya A, I, U, E, O, atau semua hurufnya. Bentuknya seperti apa huruf A itu? Seperti itu. Kita tes anaknya, anak-anak yang mau masuk ke sekolah umum itu kita tes. Kalau anak ini mampu mengenal bentuk huruf secara mandiri, maka anak ini berarti mampu. Kalau anak ini dibantu sebagian, berarti kita tulis hanya dibantu sebagian. Terus berikutnya adalah kita apakah ketika kita tes parameternya, apakah anak mampu mendeskripsikan suatu topik tunggal atau sederhana. Misalkan gini, kita ada di sebuah tempat atau di sebuah di tempat atau di pasar. Nah, apakah anak ini mampu mendeskripsikan gambar pasar atau sebuah tempat atau di tempat itu, misalkan seperti ini. Ini ada gambar pasar. Apakah anak mampu mendeskripsikan? Ceritakan tentang pasar, ceritakan tentang sekolah, ceritakan tentang namamu. Nah, apakah anak mampu? Seperti itu. Nah, kadang di sekolah-sekolah umum ketika kita untuk identifikasi anak-anak berkebutuhan khusus atau berkemampuan khusus ini belum masuk ke sekolah umum, asal masuk saja, tidak melalui tahap pintu gerbangnya ini, maka nanti ke depannya anak-anak itu akan bermasalah ketika dia mendeskripsikan suatu cerita, topik cerita. Misalkan gini, ada bacaan yang berupa sebuah bacaan tentang menceritakan tentang jerapah. Jerapah adalah seekor hewan yang tertinggi di dunia dan lain sebagainya. Ketika dia mendeskripsikan suatu topik tentang jerapah, tapi anaknya tidak mampu, tidak memahami, gitu. Kemudian anak ini apakah mampu menggambarkan sederhana, dalam artian gini, menggambar sederhana itu bukan langsung bergambar istilahnya gambar gunung atau sebuah pohon atau rumah, tapi menggambar sederhana itu bisa berupa garis, garis tidur, garis tegak berdiri, segitiga, bentuk bulat, dan lain sebagainya. Nah, apakah anak-anak ketika mau masuk sekolah sudah mau bisa atau mampu menggambar sederhana? Tapi kalau belum bisa, apakah anak ini masih dibantu? Dibantu di prom, atau dia memang masih dibantu penuh, atau sudah mampu dia menggambar bentuk segitiga itu seperti ini, terus bentuk rumah seperti ini. Nah, ketika anak sudah mampu seperti itu, apakah nanti anak ini ketika masuk sekolah, ketika gurunya, ayo teman-teman kita menggambar gunung. Nah, banyak ya anak kadang kita lihat ada gunung yang digambar cuma gunung satu saja, bukan gunung dua, seperti itu. Nah, nanti itu kita lihat lagi akademisnya seperti apa. Gitu. Nah, berikutnya anak kita harus mengetahui dengan parameter anak-anak masuk sekolah umum itu, apakah anak itu mampu mengingat 2 sampai 3 digit angka. Misalkan gini, coba kamu ingat kembali 24, anak menyebutkan kembali 24. Terus coba kamu ingat kembali dan sebutkan 2
278. Apakah anak mampu mengingat 278? Terus, apakah anak mampu membedakan benda yang sejenis? Dalam artian gini, kita memberikan beberapa jenis, misalkan ada kelompok atau sejenis itu kelompok. Misalkan ada kelompok yang namanya buah. Terus ada distraksinya satu, ada kelompok atau sejenis dengan benda alat tulis, misalkan pensil. Nah, seperti itu. Apakah anak mampu membedakan benda yang sejenis dan tidak sejenis? Itu seperti itu. Yang nomor 9, apakah anak bisa memilih objek dan gambar yang hampir sama? Misalkan gini, kita melihat objek dan gambar yang hampir sama. Misalkan gini, gambar, kita sering lihat gini, gambar dengan objek yang abstrak dengan objek yang konkret. Banyak kan sekarang yang di sekolah-sekolah ini ya, di buku-buku lembaran-lembaran kerja atau buku-buku apa ya, lembaran-lembaran sekolah itu banyak yang terdiri dengan banyak distraksi. Gitu. Ada iklan ya. Ada iklannya. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Misalkan seperti ini. Objek kita, misalkan gini. Kita berikan, misalkan gambar yang konkret. Kita kasih foto, misalkan sepatu. Ya, sepatu anaknya. Terus kita kasih objek gambar yang hampir sama dengan abstraknya. Nah, apakah anak bisa membedakan di situ? Kalau anak mampu membedakan dan mampu memilih objek yang sama dengan gambar yang diminta, nah itu berarti kita lihat lagi apakah dibantu ataukah sudah mandiri atau masih diprompt penuh, dibantu penuh. Berikutnya, apakah anak mampu mengenal simbol-simbol sederhana? Misalkan tanda yang paling terdekat di sekolah akademis adalah tanda yang ada di matematika, yaitu tanda tambah, kurang, kali, terus bagi. Nah, itu apakah anak mampu mengenal simbol sederhana seperti itu. Nah, ketika anak sudah mampu mengenal simbol sederhana, kita tingkatkan lagi. Tanda, misalkan simbol-simbol yang ada di jalanan, di lalu lintas, ada simbol dilarang parkir, terus ada simbol dilarang berhenti. Apakah anak mampu mengenal simbol-simbol itu? Seperti itu. Dan apakah anak itu mampu menyebutkan simbol? Apakah mampu mengidentifikasikan simbol dan mengartikan simbol itu? Simbol-simbol sederhana itu. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah bahasa yang dipakai. Dapat kita mengerti dan sebaliknya. Misalkan gini. Anak ini mau ke toilet, ke sekolah. Kalau anak udah sekolah umum, itu biasanya kan ibu gurunya tidak selalu menawarkan ya, tidak selalu menawarkan siapa yang hari ini mau toilet dulu, mau pipis. Nah, itu untuk mungkin anak-anak yang kalau yang di TK atau di PAUD atau di kelas 1 masih seperti itu. Tapi ketika anak-anak yang sekolah umum yang kelas 1 sampai 2 tidak mungkin dia seorang guru menawarkan seperti itu. Nah, apakah anak ini mampu memberikan apa ya istilahnya bahasa yang diberikan ke gurunya? Ibu, aku mau pipis. Nah, bahasa yang dipakai itu dimengerti oleh bu gurunya. Tapi kalau anak-anak misalkan kita sudah paham, akademisnya sudah bagus, tapi bahasanya belum dimengerti. Dimengerti di sekolah umum, bahkan dengan teman sebayanya. Ya, yang ada nanti anak-anak di dalam kelas pun tidak akan dimengerti. Misalkan mau pinjem yang paling terdekat aja mau pinjem penghapus. Aku pinjem. Ya, anak yang di sebelahnya tidak paham. Nah, ini yang harus kita ketahui
seorang guru, orang tua, bahkan praktisi ketika anak ini masuk ke sekolah umum atau ke sekolah-sekolah inklusi seperti itu. Terus yang berikutnya, membedakan arah kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Ketika anak ini belum mampu membedakan yang paling terdekat aja arah kiri, kanan, itu bisa kita ketika gini, menulis ya. Ketika menulis itu adalah respon motorik. Menulis misalkan angka 2. Nah, angka 2 itu dari kanan menuju bawah, menuju kanan, menuju bawah, menuju kanan lagi. Nah, ketika anak ini belum mampu membedakan kiri kanan, yang ada pun kita mengajarin untuk arah pun kita susah. Nah, misalkan guru di dalam kelas, oke, kamu duduk di sebelah kanan si Bulan. Si anak akan kebingungan. Nah, parameter anak-anak masuk ke sekolah atau identifikasi anak-anak masuk sekolah itu kita uji coba ketika kamu duduk, kamu beri ibu sebuah makanan atau makanan kamu yang lewat dengan tangan kamu. Nah, seperti itu. Nah, itu harus tahu. Ketika anak-anak ini belum paham membedakan arah antara atas dan bawah, yang terjadi anak-anak ini akan terbentur ketika nanti di sekolah dengan temannya, dengan gurunya, yang ada nanti ya akan dibully dengan teman-teman yang ada di teman-teman yang ada di kelasnya. Berikutnya adalah memberikan sejumlah benda atau sejumlah angka yang kita minta, yaitu misalkan antara jumlah 1 dengan 9 sampai 19. Misalkan seperti ini. Kita berikan benda 10. Kita sebagai orang tua, guru, atau praktisi bisa kasih ibu 5. Hitungan itu apakah anak mampu ngasih 5? Atau mungkin dia berhitung 1, 3, 4, dan lain sebagainya. Yang seharusnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Apakah anak mampu memberikan sejumlah yang kita minta? Kalau belum, ya baru kita nilai. Apakah secara mandiri, atau dibantu sebagian, atau dibantu penuh. Seperti itu. Berikutnya adalah kita harus tahu tentang bagaimana keterampilan sosialnya dan tingkah lakunya. Nah, anak masuk ke sekolah umum itu adalah tentang perilaku kontrol dirinya dalam lingkungan. Terutama ketika anak-anak ini masuk dalam lingkungan baru, yaitu lingkungan di sekolah yang baru. Apakah ketika dia masuk di dalam lingkungan baru, dia langsung masuk, lihat kiri kanan, di lingkungan dia bingung, atau dia malah tantrum, mengamuk. Nah, ketika anak-anak ini di dalam kelas, apakah dia sudah duduk tenang, mengikuti pembelajaran secara konsisten? Kalau pembelajaran itu biasanya 1 jam sekolah itu sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah itu anak mampu duduk tenang selama 30 sampai 45 menit? Perilakunya seperti itu. Berikutnya, apakah mampu anak kontak mata ketika diajak bicara dengan temannya, teman sebayanya, atau teman di sebelahnya, atau teman sebangkunya, atau teman di dalam kelasnya? Apakah anak ini sudah ada perhatian dan konsentrasi ketika wali kelas atau seorang guru memberikan
pembelajaran di dalam kelasnya. Ketika memberikan pembelajaran, apakah anak mampu duduk tenang dengan konsentrasi penuh? Nah, anak-anak ketika masuk sekolah itu biasanya kalau yang sekarang menurut pemerintah kan umur 7 tahun. Nah, 7 tahun itu perhatian dan konsentrasinya itu sekitar 5 menit. 5 menit udah teralih hingga atau balik lagi. Atau dia ketika bu gurunya buka pintu, ada tamu, dia langsung nengok, konsentrasinya hanya beberapa detik dan lain sebagainya. Berikutnya adalah identifikasi anak masuk sekolah umum adalah kemampuan anak mendengar. Nah, kemampuan anak mendengarkan. Mendengarkan guru ketika menyajikan itu seperti apa? Apakah dia hanya bergerak saja? Nah, anak-anak yang istilahnya dengan gangguan mempunyai anak berkemampuan khusus yang terdiagnosa dengan ADHD, dia mampu mendengarkan, tapi dia tidak mampu duduk tenang. Nah, seperti itu. Nah, itu apakah nanti konsekuensinya apakah anak ini dengan tidak mampu duduk tenang tapi dia mampu mendengarkan? Nah, kita uji coba lagi, kita tes lagi, misalkan seperti ini. Ketika anak kemampuan mendengarkannya bagus, tapi dia perilaku kontrol dirinya tidak sesuai. Nah, bu gurunya seperti apa? Wali kelasnya seperti apa? Seorang guru harus ngerti. Oh iya, berarti dia mampu mendengarkan ketika kita memberi pertanyaan, "Hai si Bulan, apa warna daun?" Dia padahal tidak mendengarkan, dia padahal bergerak, dia langsung jawab, "Warna daun hijau." Nah, seperti itu. Nah, nanti kita lihat lagi. Terus berikutnya, apakah anak mampu diam dan menunggu giliran? Dalam artian gini, ketika bu guru atau wali kelas ataupun ketika di dalam kelas mau masuk kelas itu, ayo teman-teman kita sebelum masuk kelas kita harus berdoa dulu, misalkan harus Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apakah ketika anak berikutnya mampu menunggu giliran? Apakah dia sudah tenang menunggu giliran? Nah, ketika anak menyebutkan Asmaul Husna, tapi si anak ini tidak mampu menunggu dan diam, nah dia bergerak, berarti seorang guru harus gimana melakukannya? Parameternya. Nah, berikutnya ketika berbagi giliran dengan teman, nah biasanya seperti ini. Kita melakukan misalkan kalau di sekolah umum kan ada ya, kita membaca bergilir. Nah, membaca bergilir. Misalkan gini, si A membaca pelajaran tentang misalkan tentang tema diriku. Namaku adalah Angga, aku kelas 1. Itu yang disebut si Wulan baca. Misalnya, Wulan kamu baca, namaku Angga kelas 1. Nah, berikutnya apakah anak mampu mendengarkan dan menunggu giliran ketika anak ini membaca? Berikutnya, ketika kita mengadakan berkunjung atau visit. Nah, berkunjung ke rumah. Nah, ketika anak-anak ini apakah mampu ketika dia berkunjung visit ke rumah temannya? Apakah dia mampu duduk tenang, mampu mengontrol dirinya, mampu dia diam di tempat, ataupun ketika dia berkunjung, dia malah jalan-jalan kemana-mana, dia pengen mengetahui lingkungan rumahnya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mengirim pesan sederhana, dalam artian seperti ini. Nah, apakah anak ini sampai di rumah bisa menyampaikan pesan secara sederhana ini ke orang tua? Tapi kalau anak ini belum bisa menyampaikan pesan secara sederhana, nah kita koreksi lagi. Karena nanti
di sekolah umum itu akan banyak pesan-pesan yang sudah bukan sederhana lagi. Itu. Misalkan pengumuman, nah, misalkan di sekolah kan banyak banget ya pengumuman. Misalkan besok hari Senin memakai baju, misalkan besok itu ada acara Kartinia. Besok hari Senin, padahal ini kita ketemu di hari Jumat. Besok hari Senin kita memakai baju adat. Apakah anak ini mampu menyampaikan pesan? Sedangkan seorang guru kalau sudah di sekolah umum itu pesannya sudah bukan sederhana lagi. Berikutnya adalah kita identifikasi anak masuk ke sekolah umum menjawab pertanyaan sederhana yang berhubungan identitas dirinya. Terutama yang pertama adalah nama dirinya dulu. Apakah dia kenal dengan namanya diri dia? Berikutnya, apakah nama orang tuanya? Nama ayahnya, nama mamahnya, nomor telepon. Terus berikutnya alamat rumahnya sampai detail nomor alamat rumah dan lain sebagainya. Apakah anak mampu menjawab pertanyaan sederhana misalkan gini. Siapa namamu? Oke. Siapa nama orang tuamu? Ketika dia nggak ngerti nama orang tua, kita turunkan lagi instruksinya. Siapa nama papahmu? Dia nggak paham lagi nama papa, karena di rumah mungkin dia sebut nama ayah. Nah, kita turunkan lagi. Dan apakah ini anak mampu menjawab pertanyaan yang sangat sederhana sekali dengan identitas dirinya? Terutama ketika alamat rumah sampai nomor rumahmu, RT RW. Nah, di kelas 2 atau di kelas 1 itu sudah bukan identitas diri lagi. Bahkan sampai 1 RT, 1 RW. Seperti itu. Berikutnya nomor 10, untuk identifikasi anak masuk sekolah umum itu, apakah anak mampu merespon perintah sederhana yang familiar dan sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti ini. Kamu hari Minggu kemarin pergi kemana? Terus, padahal itu aktivitas yang sehari-hari, yang setiap hari Minggu yang dia lakukan, misalkan aktivitas dia setiap minggu itu dia harus pergi ke rumah eyangnya atau neneknya. Ketika kita tanya, apakah dia mampu merespon pertanyaan itu? Atau yang sangat sederhana lagi, perintah yang sangat sederhana lagi. Ambilkan ibu gelas yang warna putih. Perintah yang digunakan sehari-hari. Terus tolong ambilkan minum ibu. Dia bisa jalan, sedang bisa ngambilkan. Atau enggak, secara sederhana, aktivitasnya adalah barang milik dia ketika di sekolah. Ambil pensilmu, ambil krayonmu. Apakah dia mampu merespon perintah yang sangat sederhana itu? Berikutnya adalah identifikasi anak masuk sekolah umum adalah mengenal orang atau tempat yang familiar. Mengenal dulu orang terdekatnya. Apakah ini orang tuanya, ini gurunya, ini terapisnya, ini tantenya, ini kakeknya, ini neneknya, dan lain sebagainya. Sampai tempat yang familiar. Tempat familiar itu seperti apa? Yang dia selalu datengin. Misalkan, apakah tempat itu adalah pasar, sekolah, pusat terapinya. Nah, ketika anak ini belum mampu mengenal atau mengenal tempat yang belum familiar. Nah, nanti kelanjutannya ketika di sekolah udah bukan tempat yang familiar lagi.
sudah menceritakan tempat yang sangat jauh sekali. Seperti itu, yang bukan familiar. Misalkan sudah mengenal tempat atau peta dunia. Nah, terus keseragaman antara tempat-tempat ibadah. Nah, itu sudah nggak familiar lagi. Kalau misalkan yang beragama Islam, itu tempat ibadah yang familiar sekali adalah masjid. Nah, terus anak kalau yang beragama Islam, ketika kita kasih tunjuk tempat ibadah tempat lain seperti gereja, apakah anak mampu seperti ini? Nah, ini sebagai orang tua, seorang guru yang mau menerima anak-anak berkemampuan khusus, itu harus jeli sekali mengidentifikasikan keterampilan sosial dan tingkah lakunya anak-anak berkemampuan khusus untuk masuk ke sekolah umum. Yang berikutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi adalah yang pertama adalah kemampuan untuk kemampuan dasar berinisiatif yang tadi saya sudah sampaikan. Ini contohnya seperti ini. Ketika temannya menjatuhkan pensil, apakah dia mampu? Ketika dia bicara, pensilmu jatuh loh. Dia hanya melihat saja. Nah, terus berinisiatif ketika dia pengen ke toilet. Apakah dia meminta izin sama gurunya, "Ibu, aku mau pergi ke toilet." Atau dia hanya diam saja, ngompol di tempat. Nah, berikutnya adalah apakah anak mampu mengekspresikan kebutuhan dasar anak? Balik lagi, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah minum, toilet. Nah, ketika anak ini lapar, ketika anak ini haus, apakah anak ini mampu mengekspresikan, "Ibu, aku haus," atau nggak usah, atau langsung bilang, "Maaf Ibu," minta izin ke gurunya, "Maaf Ibu, saya mau minum." Nah, ketika si anak ini belum mampu mengekspresikan kebutuhan dasar, minum, makan, toilet, jangan paksakan anak untuk masuk ke sekolah umum. Yang ada anak-anak ya seperti kita ketika kita dalam sebuah hutan yang sangat tidak familiar, yang sangat tidak kita mengerti di dalam hutan itu, tidak tahu arah kiri kanan. Yang ada, yang kebayang adalah harimau yang akan memakan kita, seekor ular yang akan memangsa kita, kegelapan di malam hari yang tanpa matahari. Seperti itu rasanya ketika anak-anak berkemampuan khusus ini masuk ke sekolah umum yang tanpa kita bekalin parameter seperti ini. Ini boleh kok nanti misalkan, oke Bu, saya seorang terapis, saya mau mengajarkan semua ini ke anak saya, is okay. Ajarkan anak-anak ini sebelum anak ini masuk ke sekolah umum. Gitu. Yang berikutnya, kita apakah anak ini mampu menyuarakan ya atau tidak yang berhubungan dengan pribadinya. Misalkan gini, "Bulan, ini pensilmu bukan?" "Iya Bu, ini pensil saya." Atau langsung jawab, "Iya." Nah, kalau itu memang milik pribadinya atau milik dia. Tapi ketika ini pensil ini milik temannya, apakah anak ini mampu menyuarakan, "Ini bukan milik saya, ini miliknya si B." Dan lain sebagainya. Seperti itu. Atau misalkan ketika misalkan gini, kita selesai pembelajaran, selesai di dalam kelas. Ayo teman-teman,
kita sebelum pulang kita berdoa. Terus anak ini mampu nggak? Ayo, ketika ditunjuk, kamu berdoa sebelum pulang. Nah, ketika dia mampu, dia menjawab, iya, aku bisa. Tapi ketika dia belum mampu, maaf Ibu, aku belum bisa menghafalkan doa sebelum pulang. Nah, itu mampu menyuarakan iya dan tidak. Termasuk benda-bendanya, termasuk kebutuhan pribadinya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang keempat, keterampilan berkomunikasi dalam kemampuan memilih. Ini memilih makanan, memilih, semua memilih. Gitu. Ketika gini, aku kasih, dia sebenarnya suka buah apel, misalkan gitu. Dia suka apel. Ketika seorang guru memberikan buah duku, kamu mau duku atau apel? Dia mampu memilih. Aku suka apel, aku memilih apel. Tapi dia ketika dia suka apel, tapi dia pengen dukunya. Oh, berarti dia mampu memilih duku. Ditanyakan lagi, kamu mau buah duku? Iya, Ibu, aku mau buah duku. Dia mampu kemampuan memilih. Misalkan di sini pun ketika di kelas sekolah kelas 1 umum, kemampuan ketika mengikuti ujian. Nah, ini saatnya ketika ujian. Ujian-ujian. Nah, ketika ujian kan ada ya, pilihlah huruf A, B, atau C yang kamu anggap benar. Nah, kita harus berpikirnya ketika melakukan lembaran kerja. Dia mampu nggak memilih yang dianggap dia benar? Yang sesuai dengan pertanyaan instruksinya. Nah, ini kemampuan memilih. Bukan hanya memilih dalam berkomunikasi, tapi memilih dalam berbagai lembaran kerja. Itu. Berikutnya adalah pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Misalkan seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang, point training adalah ada kemampuan dasar yang terpenting adalah toilet trainingnya. Nah, toilet training ini adalah seperti ini. Misalkan anak-anak ini mampu nggak toilet trainingnya ketika dia mau pipis, yang tadi saya bicarakan, yang terdepan tadi. Mau pipis, mau makan, dan lain sebagainya. Kalau anak mampu di toilet trainingnya ketika mau pipis, dia mau mengungkapkan, Ibu, aku mau pipis, aku mau izin pipis, aku mau izin aku mau izin BAB, dan lain sebagainya. Terus berikutnya adalah, apakah ini anak ini mampu makan dengan sendok dan garpu secara mandiri? Nah, di sekolah kan tidak ada selalu dibantu sama bu gurunya. Kalau masih TK, masih apa ya, masih playgroup, masih anak-anak usia dini, maka itu tetap kita bantu. Nah, kalau untuk anak-anak yang sekolah umum yang masuk SD, apakah dia mampu menggunakan sendok dan garpu dengan benar? Kan sendok di sebelah kanan, garpu di sebelah kiri. Seperti itu. Apakah dia mampu makan sendok dengan langsung masuk ke mulut, memegang sendok seperti apa? Balik lagi kita motorik kasarnya seperti apa, motorik halusnya seperti apa. Berikutnya adalah pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Apakah anak ini mampu memakai celana, jaket, baju, sepatu tanpa bantuan? Misalkan gini, yang paling terdekat aja adalah anak ini memakai baju, memilih baju ketika anak ini sekolah. Oh, ini seragamku. Oh, ini adalah baju mainku. Memakai baju yang ada kancingnya, memakai baju yang ada apa namanya, yang ada kaitannya, yang hanya apa itu resletingnya, apa itu ya, yang kayak jaket. Nah, itu seperti apa?
Akan memakai baju, masukkan tangan kananmu dengan baju, tangan kirimu menarik, masukkan ke kiri, kaitkan baju dengan lubang kancingnya dan lain sebagainya. Sampai memakai sepatu pun dengan mandiri. Gitu. Nah, ini bisa ketika nanti Bapak Ibu guru sekolah umum yang mau menerima anak, mungkin di kelas 1 pun bisa ini. Kita latih, diuji cobakan, kita siapkan sepatu, apakah anak ini mampu memakai sepatunya. Bahkan mungkin balik lagi, apakah ini mampu anak makan dengan mandiri dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengancingkan baju yang tadi saya bilang. Mengancingkan baju itu gampang kok, Bu. Oh iya, gampang bagi kita semua. Tapi anak dengan kemampuan khusus itu tidak gampang. Karena dia harus membutuhkan konsentrasi. Memasukkan lubang dengan kancing itu seperti apa? Itu dia konsentrasinya. Dari lubang kancing yang besar, dengan kancing yang besar, sampai kancing yang sangat kecil. Nah, itu dilatihnya biasanya itu dengan apa istilahnya balok-balok yang dimasukkan dengan merunce dan lain sebagainya, langsung tahapannya ke mengancing. Berikutnya adalah merawat dan memperhatikan barang sendiri. Nah, apakah anak ini mampu memperhatikan dan merawat barangnya sendiri? Nah, ini sangat penting sekali ketika anak-anak ini di sekolah umum. Dia harus tahu. Ketika yang tadi saya bilang, ketika gini, ketika kita mau pulang, masukkan buku kamu, pensil kamu dan lain sebagainya ke tas kamu. Langsung taruh tas kamu di punggung kamu dan lain sebagainya. Atau ketika datang, anak-anak ini datang, tasnya ditaruh di tempat tas, langsung disuruh ambil buku pembelajaran hari ini tentang misalkan tentang tema huruf. Anak-anak, mampukah dia mengambil bukunya sendiri, pensilnya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, dari identifikasi anak masuk sekolah umum adalah mandi dan menggosok gigi. Apakah anak-anak ini mampu mandi dan menggosok gigi secara mandiri, atau anak-anak ini hanya mampu menggosok gigi dengan bantuan, mandi hanya setengah saja, mandi dengan gayung, atau mandi dengan pancuran. Nah, ini harus kita tanyakan secara verbal ke orang tuanya, bahkan bisa dipraktekkan ketika dites anak-anak ini, misalkan kita siapkan, kita tes, kita siapkan bukan air loh ya, bukan air beneran ya, tapi ada airnya, ada embernya. Apakah anak ini mampu mandi dengan mandi berguyur, kiri kanan dan lain sebagainya. Dan terus kita guyur ke kepala atau bisa kita teskan. Bisa kita melakukan identifikasi atau parameter anak-anak untuk masuk ke sekolah umum. Yang berikutnya, ya ini aspek yang sangat penting yang kita nilai adalah yang tadi saya bilang, yang pertama aspek fisiknya, gerakan motoriknya. Nah, gerakan motoriknya ini misalkan bagaimana cara memegang pensilnya, apakah memegang pensilnya sudah benar. Karena apa? Untuk sekolah itu tujuan pertama adalah cara memegang pensilnya. Termasuk motoriknya ketika dia berjalan, apakah nanti di dalam kelasnya itu ketika kita ketemu sama teman-temannya, apakah ada bantuan di dalam sekolahnya itu, apakah sudah ada bantuan ketika anak-anak, maaf, dengan gangguan fisik, dengan anak-anak CP, apakah ada bantuan dia memegang apa istilahnya apa ya namanya bantuan itu dengan apa, dengan bantuan dia memegang ketika dia berjalan atau dia menggunakan kursi roda dan lain sebagainya. Terus apakah ketika bermain sudah difasilitasin anaknya
dan lain sebagainya. Terus berikutnya aspek yang lainnya adalah aspek psikologinya. Nah, aspek kematangan memilah materi mana yang harus kita perhatikan. Yang dimaksud kematangan memilah materi itu adalah materi-materi ketika nanti kita ajarkan materi verbal. Akan kita tes materi verbal seperti ini. Ada sebuah tempat yang untuk membeli baju, terus membeli buah-buahan, membeli ikan. Ada di mana itu tempat? Nah, kita harus tahu materinya. Oh, itu ada di supermarket. Nah, itu dia harus tahu materinya. Seperti itu. Terus berikutnya, apakah anak ini sudah pemahamannya dan penalarannya sudah bagus? Misalkan gini, pemahaman dan penalaran dalam hal yang sudah abstrak. Gambar-gambar abstrak itu kan istilahnya gini. Kalau di tempat saya itu ada namanya aspek penilaian itu aspek secara psikologinya itu adalah aspek kategori. Jadi aspek yang istilahnya kategori yang penalarannya tinggi, sedang, sama rendah. Dan itu ketika anak-anak yang paling rendah itu tidak diberikan pemahaman dan penalaran yang berupa hal-hal yang abstrak. Tapi untuk yang anak-anak yang rendah diberikan penalaran, konsep penalaran dan pemahaman secara konkret, benda-benda yang konkret. Sedangkan ketika anak-anak dengan pemahaman dan penalaran yang sudah sedang, itu ada distraksinya. Ya, sedikit hal-hal yang abstrak. Terus yang sudah kategori tinggi, itu pemahaman dan penalaran materinya pun sudah tinggi. Sudah diberikan pemahaman penalaran yang sudah abstrak sekali. Termasuk instruksinya. Instruksinya pun harus sudah penalaran yang tinggi. Yang sudah instruksinya sudah panjang untuk anak-anak yang sudah paham dengan penalaran dan penalaran yang tinggi. Berikutnya kognitif. Nah, apakah anak ini mampu mengikuti instruksi? Instruksi gurunya, instruksi secara verbal, instruksi tulisan, instruksi kelompok, instruksi teman sebayanya, dan lain sebagainya. Ini aspek kognitifnya. Aspek kognitifnya itu sebenarnya yang tadi saya bilang di awal itu adalah aspek di akademisnya. Berikutnya adalah paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, yang tadi saya bilang, paham dan bisa. Sedangkan kalau di sekolah umum, itu untuk soal-soal yang diberikan itu sudah pemahaman dan penalaran yang sudah tinggi, yang sudah abstrak. Bukan kan gini, Ibu, anak saya sudah bisa baca, sudah bisa tulis, sudah bisa berhitung. Apakah anak saya bisa masuk ke sekolah umum? Itu banyak ya pertanyaan ke orang tua itu karena sudah anaknya sudah bisa baca, sudah bisa berhitung, sudah bisa menulis. Apa yang harus kita lakukan? Tes lagi, apakah anak ini bisa mengikuti atau bisa paham tentang konsep bacaannya, soal tentang konsep berhitungnya, konsep pemahaman penalaran yang instruksinya yang tinggi, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita ketahui. Bukan hanya, oh anak saya sudah bisa baca, oh anak saya sudah bisa baca. Apakah baca itu hanya membaca umum? Atau
atau baca dengan penalaran, dengan pemahaman. Nah, nanti kalau nanti teman-teman yang mungkin yang ada di Dumai dan sekitarnya, mungkin nanti tahun depan kita bisa ketemu, nanti kita bisa belajar tentang bagaimana nanti menilai secara kognitif anak-anak berkemampuan khusus ini untuk masuk sekolah umum. Itu ada aspek matematika, ada aspek bahasa, ada aspek membaca, dan lain sebagainya. Itu secara kognitifnya. Itu ada nanti seperti apa istilahnya. Berikutnya adalah aspek emosi. Nah, aspek emosi ini adalah aspek yang sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Ketika kita tidak paham, ketika anak ini tidak paham menunggu giliran, tidak paham tentang apa ibu gurunya membacanya lama dan lain sebagainya. Ini waktuku masih lama nggak, Ibu moderator? Oke, saya Sekitar lanjutkan 2 aja ya. menit lagi, Bu Tunjuk. Oh, masih sekitar 2 menit lagi. Oke, kita juga kurang 2 lembar lagi. Ya. Oke, aspek emosi. Aspek emosi ini misalkan itu bisa, atau ketika dia menunggu waktu, menghabiskan dari jam 7 sampai jam 12, itu anak ini tantrumnya yang luar biasa, dan lain sebagainya. Itu harus kita parameter orang tua itu jangan sembarangan langsung udah Bu, anak saya udah bisa baca kok, tanpa melihat aspek emosi. Oke, berikutnya adalah tentang apa sih? Nah, ini banyak ya sekolah-sekolah umum yang belum paham. Nah, kendala apa sih di sekolah itu? Pertama itu aja orang tua belum masuk ke sekolah, baik sekolah umum, baik sekolah inklusi, baik sekolah luar biasa, baik sekolah khusus dan lain sebagainya. Tanyakan dulu kesiapan sekolah ini menerima anak-anak kita, anak-anak yang berkemampuan khusus. Apakah ada tenaga ahlinya? Apakah lingkungan sekolah menerima? Yang dimaksud lingkungan sekolah itu ya gurunya, ya kepala sekolahnya, ya komitenya, ya anak-anak itu sendiri, anak-anak umum itu sendiri menerimanya. Bahkan kalau di sekolah-sekolah itu kan ada penjualan yang lingkungan sekolah. Penjual itu menerima anak-anak berkemampuan khusus, anak-anak kita. Apakah mereka siap? Kalau mereka belum siap, jangan paksakan anak-anak berkemampuan khusus untuk masuk ke sekolah itu. Itu saran saya, karena ini penting banget. Kadang kan kita banyak banget gitu ya. Ini cerita aja sedikit, sharing aja. Sekolah menerima, oh iya Bu, saya terima. Oh, nanti ada kok guru pendampingnya yang akan mendampingin anak-anak kita. Oh iya Bu, nanti ada guru kita yang sudah paham banget anak-anak kita. Wah, kita bayar uang SPP, bayar uang pendaftaran, bayar uang gitu. Tapi ketika anak ini sudah kelas 4, anak ini dibuang. Kan sekarang sekolah tidak ada, tidak naik ya, semua anak dinaikkan. Nah, ketika anak ini di kelas 4, Ibu mohon, Ibu mencari sekolah lain yang menerima anak ini. Karena apa? Sekolah keberatan di kelas 4. Karena nilai UN itu dinilai awal dari apa istilahnya di kelas 4 SD. Itu nilai UN itu penilaiannya dari kelas 4 SD. Maka kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru, sebagai seorang praktisi, itu harus
benar-benar siap dalam segala hal. Yang berikutnya adalah ketidaktahuan kepala sekolah, guru, staf, dan lingkungan. Ini yang berkaitan juga ketidaksiapan tadi. Kalau kepala sekolah sendiri tidak paham, guru sendiri tidak paham, staf sekolah sendiri tidak paham, lingkungan sekolah sendiri tidak paham, apa? Anak-anak kita dititipkan di sekolah hanya membuang umur anak. Anak semakin besar ketika nanti sekolah itu sendiri sudah kebingungan anak ini mau diapain lagi, dan pasti anak sekolah ini akan memindahkan anak ke sekolah yang. Makanya kita sebagai seorang tua ataupun guru ataupun semua atau praktisi, kita harus paham tentang anak berkebutuhan khusus atau anak dengan kemampuan khusus. Adalah penanganan sekolah. Yang pertama adalah pengelolaan sekolah yang ramah anak. Alhamdulillah Dumai adalah banyak sekolah yang sudah ramah anak. Terus di kabupaten yang lain itu banyak sekolah yang sudah ramah anak. Ramah benar atau enggak, ya balik lagi tadi penerimaan, kesiapan sekolah itu sendiri. Berikutnya penerimaan sekolah dulu, guru dan lingkungan yang tadi saya sampaikan, adanya guru pendamping yang sudah disampaikan oleh Umi Santi, yang tadi guru pendamping adalah yang menjembatani anak, bukan menjadi baby sister anak, tapi menjembatani instruksi guru utama ke anak, bukan hanya sebagai pembantu anak. Semakin guru pendamping tidak diperlukan adalah guru pendamping yang berhasil. Tapi kalau anak terikat dengan guru pendamping adalah guru pendamping yang salah, yang tidak berhasil. Maaf ya, sebagai guru pendamping kita harus menjadikan anak-anak ini mandiri. Berikutnya, adanya butuh penunjang yang disesuaikan dengan kemampuan anak, terus adanya laporan hasil asesmen, evaluasi individual, laporan bulanan. Belum ada Makanya ya belum ada. Makanya disesuaikan aja dengan kebutuhan anak lagi. Seperti itu. Ini udah ngantri pertanyaan. Oke, langsung aja saya bacain. Ini dari yang pertama dari Bu Eli Kamalia, ini dari Kolaka Timur. Pertanyaannya, dari sekian poin indikator dari beberapa aspek yang tadi ditampilkan, adakah batas minimalnya yang menunjukkan bahwa anak tersebut berkemampuan khusus? Oke, silakan Bu Tunjung. Sebenarnya gini, itu tadi semua ada, kita batas minimalnya itu sebenarnya penilaian yang tadi kan ada 34 poin. Nah, 34 poin itu bisa kita nilai. Kalau anak ini mandiri, anak ini mampu, berarti anak ini adalah kategorinya tinggi. Tapi ketika anak-anak ini antara penilaiannya antara 15 sampai 24, berarti anak ini dalam kategori sedang. Nah, ketika anak ini kurang dari 15, berarti anak ini termasuk anak yang berat, anak yang berkemampuan khusus. Nah, ini kita nilai lagi, yang dimaksud berat itu apakah penuh bantuan. Nah, nilainya penuh bantuan. Terus, apakah anak ini dibantu? Nah, anak-anak ini biasanya dibantu itu biasanya antara 15 dan 24 penilaiannya. Gitu. Gimana cara nilainya? Ya nilainya misalkan gini, misalkan yang pertama yang tadi saya sebutkan, anak ini mampu berhitung 1 sampai 10 dengan ketukan, oh anak ini mampu berhitung secara mandiri, berarti di checklist di mandirinya. Oh anak ini hanya mampu berhitung 1, 3, 4, oh secara melompat, berarti anak ini butuh bantuan. Nah, berarti di checklistnya yang B. Nah,
Ketika anak ini hanya mampu berhitung 1 sampai 10, anak ini hanya terdiam dan dibantu penuh, berarti ini anak berarti bantuannya penuh, berarti nilainya C. Seperti itu. Bisa nanti dibuat dengan apa ya istilahnya dengan kategori-kategori gitu. Jadi kalau yang dipertanyakan ada batas minimalnya, ada batas minimalnya. Penilaian 5 kurang dari 15 dengan apa istilahnya dengan bantuan penuh itu adalah anak-anak yang bisa dikategorikan anak-anak dengan kemampuan khusus. Seperti itu. Itu. Ibu siapa tadi? Ibu Eli. Mungkin bisa ini Bu Eli ada yang kurang atau kurang jelas? Oke, Bu Eli Komalia, bagaimana? Bu Eli? Iya, Mbak. Iya, cukup. Oke. Terima kasih. Oke, terima Makasih. Ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf nih, tadi jaringan lagi down tiba-tiba, dan pertanyaan semua kehapus. Jadi buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, bisa langsung tulis ulang pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, bisa dibantu dengan tim ini? Oke, mungkin iya bisa. Ya, Miss Tias? Atau Miss Liana ya? Bisa dibantu Miss Liana? Oke, sudah ini. Sudah ada. Masuk. Oke. Ini dari Ibu Dewi Uswatun Hasanah. Nah, ini dari Semarang, Bu Tunjung. Ya. Pertanyaannya, saat kita baru saja bertemu dengan anak dan hendak melakukan identifikasi, kadang anak menjadi malu-malu dan tidak menunjukkan kemampuan aslinya. Nah, bagaimana caranya agar hasil identifikasi kita lebih objektif? Sedangkan jika ingin menanyakan pada orang tua mengalami kendala sulit dihubungi gitu. Silakan Bu Tunjung. Iya, ini banyak banget ya istilahnya. Mohon maaf Bu, ini ada lagi, dan adakah format identifikasi dan asesmen yang baku? Ya, jadi gini, kalau yang disebut apa istilahnya anak itu malu-malu, kan kita sebelum asesmen itu kan kita ada beberapa, misalkan gini, ada asesmen yang harus ditanyakan ke orang tua, yang disebut asesmen wawancara dengan orang tua. Terus berikutnya adalah ada asesmen yang kognitif, yang emosi, ada aspek yang istilahnya motorik dan lain sebagainya. Kalau asesmen baku tuh banyak sebenarnya. Bisa kita buat sendiri sebagai seorang guru, sebenarnya bisa kita buat sendiri gitu. Terus anak ini malu-malu. Yang dilakukan sekolah sebenarnya gampang. Sebelum anak melakukan asesmen, biarkan anak mengenal lingkungan kita dulu. Yang disebut adalah asesmen sosialisasi. Bermain dulu dengan lingkungan, terus kita nyapa. Jadi jangan ketika datang langsung anak ini di asesmen. Ada anak yang langsung di asesmen bisa bicara dan lain sebagainya, bisa merespon kita. Ada anak yang asesmen bahkan belum masuk asesmen aja sudah tantrum. Nah, itu jangan dipaksakan. Biarkan anak ini mengenal lingkungan kita dulu. Jadi anak berkemampuan khusus itu kayak kita, punya emosi malu, punya emosi yang gugup, nggak enak, akhirnya ngomong semuanya. Dengan dia kenal dulu, ya nanti anak ini akan mengikuti kita. Nah, akhirnya dia akan masuk dan lagian ketika asesmen pun kita tidak dipaksakan untuk anak ini langsung ini warna apa? Baca ini, tulis ini. Tidak seperti itu. Asesmen itu adalah dengan cara kita merangkul anak dulu. Anak nyaman dengan kita, rangkul anak kita dengan baik, bukan dirangkul pelukan ya, dalam artian dirangkul itu dari hati ke hati, anak itu nyaman dengan kita, dan lain sebagainya. Begitu. Kalau yang tadi ditanya apa ya, baku ya, asesmen yang baku. Sebenarnya kalau asesmen yang baku itu banyak ya, banyak banget asesmennya. Ya kalau di psikolog kan ada namanya tes IQ-nya, tes Wechsler-nya, tes Binet-nya. Tapi kalau di dunia pendidikan itu yang kognitifnya ini sebenarnya bisa sebagai parameter, Ibu. Yang saya sajikan ini Ibu lakukan itu sebagai asesmen atau parameter identifikasi anak untuk masuk sekolah.
Ibu bisa lakuin. Oh, berhitung yang tadi saya sajikan tadi. Berhitung itu bukan hanya dengan mulut, tapi dengan benda. Berhitung 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Untuk akademisnya, terus mampu mengidentifikasikan warna. Warna itu ya seperti warna merah, biru, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Bentuk dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Ibu. Ini bisa kok Ibu pakai sebagai pedoman Ibu untuk parameter anak berkebutuhan khusus atau berkemampuan khusus untuk masuk ke sekolah umum. Itu Ibu moderator. Ya, bagaimana Bu Dewi? Apakah ada tanggapan? Mungkin bisa langsung diskusi ke Bu Tunjungnya. Ya, sudah. Makasih, Bu. Tapi ada satu lagi sebenarnya tentang yang laporan bulanan tadi. Itu tentang apa, nggak? Saya sendiri tidak paham harus menulis adanya laporan bulanan. Itu isinya tentang apa dan formatnya seperti apa. Ibu Dewi seorang guru umum atau guru sekolah khusus atau? Saya guru inklusi, tapi baru-baru ini ditugasin di sini begitu. Oh, Ibu guru inklusi. Jadi Ibu gampang aja. Menulis laporan bulanan itu seperti pembelajaran aja di sekolah. Misalkan gini, Ibu sebagai Ibu wali kelas 1. Misalkan Ibu kenalkan tentang tema diriku. Nah, anak ini mampu di tema diriku tuh dalam konsep apa? Mengenal tubuhku kek, atau mengenal namaku kek, atau identifikasi tentang diriku. Ibu tulis dari tanggal Ibu berikan, misalkan gini, mengenal tubuhku, misalkan mata. Ibu tulis, anak mengenal mata dari tanggal, misalkan tanggal 1 Desember. Oh, anak ini sudah mampu di tanggal 5. Ibu kasih laporan seperti itu ke orang tuanya dengan berupa grafik-grafik, berupa apa istilahnya kolom-kolom. Berikutnya Ibu mau ngasih setelah mata, misalkan Ibu kasihkan mengenal bagian tubuhku dengan mata dengan hidung. Oh, mata dengan hidung tanggal 5 Ibu sajikan, Ibu tulis, sajikan. Ibu tanggal 5 Desember. Nah, Ibu harus punya target tanggal 10. Nah, setelah itu sebelum Ibu buat apa istilahnya laporan bulanan, Ibu bisa membuat RPP secara mandiri. Itu, RPP mandiri. RPP yang dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya RPP mandiri, Bu. Nah, nanti Ibu bisa ngambil dari silabus atau kompetensi yang Ibu berikan ke anak. Misalkan gini, kalau di sekolah kami, di sekolah di FASTU maupun di Al-Mufti sendiri, itu kan sekolah khusus yang benar-benar saya buat RPP-nya khusus. RPP khusus untuk anak ini. Ada RPP, ada RPM, ada RPH, ada individual program, ada laporan bulanan. Jadi seorang guru itu sudah menyangkut semuanya dan itu diberikan anak setiap bulan sekali. Kalau RPP kan kita membuat 1 bulan dan satu materi yang untuk istilahnya satu tema itu kalau di umum itu bisa hanya 1 bulan. Tapi untuk anak-anak dengan kemampuan khusus itu bisa 2 bulan. Bukan untuk 1 bulan. Seperti itu, Ibu. Itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, bagaimana Bu Dewi? Oke, sip. Oke, ini ada lagi Bu Tunjung. Ini dari Bu Sukesi. Bu Sukesi, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengetahui kondisi anak kelas 1 yang mempunyai kategori ABK sekarang ini? Karena kadang ada ortu yang malu dan tidak mau memberitahukan kondisi anaknya. Sehingga kita kadang meraba-raba saja dengan melakukan tes-tes melalui video call. Nah, tes atau cara apa yang tepat untuk mengetahui kondisi anak melalui video call? Oke, Ya. silakan Bu Tunjung. Iya. Sekarang kan masa pandemik banyak banget ya. Banyak banget masa pandemik yang harus kita lakukan perubahan yang sangat luar biasa sekali. Semua pakai video call, semua pakai ini. Ibu gampang cara ngetesnya. Ibu suruh dia berkonsentrasi ketika diajak bertatapan seperti ini. Apakah anak ini mampu? Kelas 1 berarti umur 7 tahun. Apakah dia mampu bertahan konsentrasinya selama 5 menit?
Terus ketika dia diajak bicara, apakah ada TikTok? Misalkan bicara yang termudah aja. Siapa namamu? Siapa nama orang tuamu? Kasih dulu instruksi yang tinggi. Tapi ketika anak ini tidak paham, siapa nama ayahmu? Terus ibu bisa lihat ketika anak ini berperilaku. Ini banyak banget ya, nanti banyak banget yang disebut anak dengan kemampuan khusus itu yang mungkin webinar pertama ya, webinar pertama Umi Santi itu menyajikan video-video gitu. Anak itu berkemampuan khusus itu ada ADHD, ada autis, ada Down syndrome, ada anak SLD, anak dengan gangguan belajar dan lain sebagainya. Ibu coba reka lagi yang disajikan Umi Santi, ibu lihat ciri-ciri anak-anak itu. Tapi kalau lewat video kan ibu yang satu ibu lihat adalah ketika ibu memberikan instruksi ke dia. Apakah anak ini bisa duduk tenang? Instruksinya gimana? Bicaranya gimana? Apakah selalu dibantu orang tuanya? Gerakan tubuhnya dan lain sebagainya. Tapi sebelum ibu melakukan video call, ibu bisa melakukan wawancara dulu ke orang tua. Itu. Kemudian setelah itu ibu lakukan pertemuan sekali saja dalam 1 jam. Pertemuan tatap muka ya, bukan lewat video call. Ibu bisa tes dengan parameter yang identifikasi anak berkemampuan khusus ini ke anak ibu yang anak yang tadi. Seperti itu. Itu Ibu Sapa Sukesti. Sukesi. Ya, Sukesti. Ada yang ini mungkin? Ada yang mau dipertanyakan lagi, Bu Sukesi? Oke, Bu Sukesi. Bu Sukesi, oke. Oke, mungkin. Oke, pertanyaan ini mungkin mengakhiri webinar kita ya, Bu ya. Karena sudah jamnya juga. Ya. Oke, Gini, moderator, aku mau ngucapin dulu. Hari apa? ini sebenarnya adalah Selamat Hari Difabel Internasional. Oke. Disabilitas internasional loh. Beri hati, jangan pernah dipandang sebelah mata. Ya, betul gitu. sekali. Dia juga hari ini kita ya, Bu Tunjung ya. Anak-anak disable juga bagian dari kita ya. Betul, betul sekali. Tadi aku mau ngomong yang pertama, lupa. Sudah langsung isi aja. Ya, yang pasti. Pokoknya buat semangat semua, buat orang tua, buat orang para guru dan lain sebagainya, kita semangat dalam keadaan pandemik ini, tetap kita bisa melakukan apapun, termasuk melakukan asesmen, identifikasi, ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Gitu, seperti itu. Ya, betul sekali. Dan harapannya untuk hari ini ya, semoga anak-anak disability juga mudah diterima juga, mulai dari sekolahnya. Itulah kompetensi dasar itu sih yang saya pengen juga punya khusus buat mereka gitu, biar mereka juga bisa belajar dengan ini lagi gitu, seperti anak-anak normal yang lainnya, dan harapannya juga bisa diterima di semua kalangan masyarakat, dan kita juga intinya bekerja sama untuk menciptakan hal itu, gitu ya. Dan saya luar biasa sekali kepada teman-teman di sini yang pasti aware banget sama anak berkebutuhan khusus. Saya salut. Dan hari ini juga saya terima kasih banget untuk Bu Tunjung Praharanin, Masya Allah, luar biasa sekali materinya. Saya juga pernah jumpa beliau orang yang luar biasa. Dan terima kasih buat teman-teman peserta sudah memberikan reaksi dan aksi ya, ibaratnya pertanyaan-pertanyaannya juga luar biasa. Semoga kita semua mendapatkan ilmu baru, semangat baru, yang pastinya untuk anak berkebutuhan khusus yang lebih baik gitu di negara ini. Oke lah. Terima kasih Bu Tunjung, sehat selalu ya. Terima kasih. Sehat selalu buat kita semua. Salam kangen. Amin. Dumet tetap semangat. Aduh, Amazing luar biasa banget. Dari Amazing yang kecil sampai sekarang sudah banyak banget saya kangen. Ilmunya. Masya Allah, orang tua Dumai. Semoga bisa diterapkan di sekolah saya. Amin, amin Ibu. Amin. Oh, saya ada kendala
boleh kan menghubungi Ibu? Boleh, silakan, siap-siap. Nanti minta Mungkin nomornya boleh ke minta nomor moderator. nomor Mohon, handphone. mohon bantuannya ya, Bu. Ya, siap, Maaf, siap, Bu, siap. minta nomor Nanti, handphonenya, Bu. Tolong ya, nanti, masukin di ya, grup, Bu. ya, biar ini Iya, ngasih ke itu, ke grup. Oke. iya, baik. Makasih banyak, Bu. Ditunggu ya, Bu. Sama-sama. Oke. Saya juga terima kasih banyak ya pokoknya buat semua hari ini luar biasa, webinar berjalan dengan lancar, dan jangan lupa webinar besok terakhir hari Sabtu ya tanggal 5 Desember itu kita kedatangan pemateri Pak Dokter. Jadi di situ mengenai tentang gizi anak berkebutuhan khusus bisa ditanyain lebih lanjut di hari itu. Oke, nggak lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena saya senang banget hari ini. Terima kasih buat Bu Tunjung. Semuanya, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di 5 Desember, itu hari terakhir kita. Dan untuk sertifikat H+3 setelah webinar selesai. Jadi sekitar tanggal 8 itu maksimal pembagian sertifikat. Tetap stay on di webinar Amazing Kid. Sehat selalu. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Lev ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya. Terima kasih. Izin Dadah lab, Bu. semuanya. Ya. Ditunggu ya, Bu, nomor teleponnya.